berbicara di depan umum. Jadi, penasaran kan? Ikutin terus ya. Berbicara di depan umum memang sangatlah sulit dibandingkan dengan kalian berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman, berbicara dengan sahabat, ataupun dengan orang yang pernah kalian temui. Berbeda sekali dengan kalian berbicara di depan umum. Jika di depan umum kalian berbicara dengan orang yang belum kalian temui dan berbicara dengan orang yang banyak dibandingkan dengan perorangan. Maka dari itu, saya di sini akan membagikan tips untuk mempersiapkan diri sebelum kalian berbicara di depan umum. Atau bisa dikatakan, jika kita sebagai anak kuliah, anak yang sedang kuliah atau berstatus mahasiswa atau mahasiswi, pasti ini sangat berguna sekali dalam presentasi. Pada saat presentasi, kalian pasti sangat membutuhkan bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana cara mempersiapkan diri dalam mempresentasikan materi yang telah kalian siapkan. Maka dari itu, ini dia tipsnya. Oke, yang pertama yaitu buat catatan singkat tentang hal-hal menarik yang nanti akan kalian sampaikan pada saat presentasi. Ingat, singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Kalian hanya perlu mencatat bagian-bagian penting dan bagian-bagian menarik yang bisa membuat para pendengar tertarik dengan materi yang kalian sampaikan. Yang kedua yaitu jangan tulis presentasi kalian. Jadi maksudnya di sini adalah berbeda ya dengan yang nomor 1 tadi. Jika yang nomor 1 tadi saya menyebutkan bahwa sebutkan bagian-bagian terpenting, bagian-bagian yang menarik menurut kalian agar pendengar dapat tertarik dengan materi yang kalian sampaikan. Di nomor 2 ini berbeda. Jadi maksudnya kalian tidak dianjurkan untuk menulis presentasi. Jika yang pertama tadi singkat, jelas, dan padat, yang nomor 2 ini maksudnya kalian tidak perlu menulis panjang lebar di dalam catatan kecil kalian. Itu justru akan membuat kalian bingung nanti waktu presentasi. Oke teman-teman? Selanjutnya yang ketiga, ini dia. Yang ketiga yaitu jangan hafalkan presentasi yang akan kalian berikan nantinya kata demi kata. Jangan dihafalkan kata demi kata, karena dengan kalian menghafalkan kata demi kata, nanti pada saat kalian presentasi, jika ada satu kata saja yang hilang atau satu kata saja yang kalian lupa, pastinya semua akan mempengaruhi apa yang telah kalian ingat. Jadi tidak perlu menghafalkan kata per kata. Cukup menghafalkan tadi di catatan kecil kalian yang menjelaskan bagian-bagian singkat, jelas, dan padatnya. Tidak perlu menghafalkan kata per kata. Jadi cukup kalian mendalami apa yang telah kalian siapkan. Seperti itu ya. Yang keempat adalah ini dia. Yang keempat adalah mengisi presentasi kalian dengan memberikan ilustrasi atau contoh. Biasanya jika semua presentasi itu diberikan dengan cara berisi teori-teori saja, maka pendengar akan merasa bosan dan cenderung mereka tidak akan memperhatikan apa yang kalian sampaikan. Maka dari itu kalian harus berpikir,
Kalian harus memberikan contoh atau ilustrasi yang sama dengan kehidupan nyata agar pendengar tertarik dengan materi yang kalian sampaikan. Selanjutnya yang kelima. Ya, bagian yang kelima ini kalian harus mengetahui banyak tentang topik yang kalian bahas. Topik yang kalian ambil sebagai materi dalam presentasi. Ini mempunyai hubungan dengan nomor 1 tadi. Jika nomor 1 kalian hanya dianjurkan menulis bagian-bagian terpenting dan bagian-bagian yang menarik untuk didengar. Sedangkan yang nomor 5 ini kalian dianjurkan untuk memperdalam topik. Itu sebabnya tadi di awal disebutkan bahwa kalian menulis bagian-bagian terpenting. Untuk menjabarkannya, kalian sudah ada gambaran karena kalian telah mengetahui banyak tentang topik yang akan kalian bahas ini. Maka kuncinya adalah jika kalian mempunyai topik tersebut, kalian harus memperdalami topik itu agar kalian tidak keteteran waktu presentasi. Ini dia yang ke-6. Oke, jadi yang ke-6 ini kalian diharapkan untuk berlatih sendiri dalam mempresentasikan apa yang akan kalian presentasikan nanti. Jadi berlatih ini bukan berarti kalian harus menghafalkan per kata loh ya. Jadi kalian harus mempelajari dan mendalami lebih lagi materi yang akan kalian sampaikan, dan kalian harus memikirkan bagaimana nantinya jika saya presentasi dengan sikap yang seperti ini, presentasi dengan ini, dan dengan seperti ini. Seperti itu ya. Yang ke-7 adalah diharapkan untuk tidak mencemaskan bagaimana kita nanti tampil, bagaimana kita waktu presentasi nanti, bagaimana, jangan seperti itu. Jadi kita cukup memikirkan apa yang nanti bisa membuat kita presentasi dengan maksimal. Kalian harus fokus dengan apa yang akan kalian lakukan nanti, harus fokus. Jadi tidak perlu kalian mencemaskan terlalu berlebih. Kalian cukup fokus dengan apa yang akan kalian sampaikan nanti. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu jadilah diri kalian sendiri. Jangan meniru orang lain. Ini merupakan yang sangat-sangat sulit menurut saya dalam mempersiapkan diri untuk presentasi atau berbicara di depan umum. Karena apa? Contohnya saja, jika kita berada di urutan paling terakhir dalam presentasi, maka banyak sekali orang yang sudah presentasi terlebih dahulu, dan kita melihat mereka, wah mereka bagus, wah mereka bagus sekali cara pengucapannya, bagus sekali cara bicaranya, penyampaiannya. Jika kita memperhatikan seperti itu, kita akan merasa iri, kita akan merasa takut menjadi diri kita sendiri, dan biasanya kita cenderung mengikuti cara mereka berbicara agar ikut terlihat bagus dalam menyampaikan materi. Padahal itu merupakan salah besar. Mungkin jika kalian berpikir, aku harus mengikuti dia karena dia bagus, jadi aku harus mengikuti, tapi nanti
harus sama seperti orang itu, karena orang itu sangat bagus sekali dalam menyampaikan dan semua orang suka dengan dia. Itu merupakan salah besar. Karena apa? Setiap orang memiliki ciri-cirinya masing-masing. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi tidak bisa aku, saya, kamu, Anda tidak bisa disamakan. Ingat tidak apa yang tadi saya sampaikan? Yang pertama ada kalian buat catatan kecil untuk menulis bagian-bagian penting atau bagian-bagian menarik. Yang kedua, jangan tulis presentasi kalian dengan panjang kali lebar ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kalian menghafalkan presentasi kalian kata demi kata. Yang keempat, mengisi presentasi kalian dengan ilustrasi atau contoh dalam kehidupan nyata agar pendengar tertarik. Selanjutnya yang kelima yaitu mengetahui topik yang sedang kalian bahas. Kalian harus paham betul apa yang sedang kalian presentasikan. Kemudian yang keenam ada kalian harus latihan terus-menerus. Latihan bagaimana kalian presentasi nanti, bukan berarti menghafalkan presentasi ya. Kemudian yang ketujuh adalah jangan mencemaskan tentang apa yang terjadi nantinya waktu presentasi. Cukup kalian belajar bersungguh-sungguh untuk menyiapkan presentasi yang akan kalian sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah jadilah diri kalian sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain untuk tampil bagus di depan umum. Karena orang lain akan mengerti bahwa itu ciri khas kalian. Tidak perlu menjadi orang lain. Cukup menjadi diri kalian sendiri. Oke teman-teman? Itu dia tadi 8 tips berbicara di depan umum. Jadi untuk kalian mahasiswa dan mahasiswi, jangan takut lagi ya berbicara di depan umum. Kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.